Anggota kelompok yang pertama Ivandi Ardiansyah sebagai keluarga pasien, Ari Purwaningsih sebagai perawat, Profisa Gianika sebagai anak pasien dan narator, Risa Gustianingrum sebagai pasien, Dwi Vanessa Anastasia Azalia sebagai dokter. Nyonya R berumur 38 tahun, mempunyai suami dan satu anak perempuan. Anaknya berumur 20 tahun dan masih kuliah. Suatu ketika, Nyonya R tidak dapat menahan rasa nyeri, sehingga Nyonya R datang ke rumah sakit Siaga Medika Purbalingga. Ibu datang dengan keluhan nyeri pada payudara sebelah kiri. Nyeri menjalar sampai ke punggung belakang, keadaan umum pasien tampak lemah, wajah pasien tampak merintih kesakitan, dan sulit melakukan aktivitas. Awalnya Nyonya R mengatakan timbul benjolan kecil di payudara sebelah kiri, tapi oleh Nyonya R tidak pernah mengontrol kesehatannya dan mengira benjolan biasanya akhirnya lama-kelamaan benjolan semakin besar dan nyeri. Setelah dilakukan pemeriksaan, Nyonya R terdiagnosa kanker mamai stadium 4. Tanda-tanda vital klien, respirasi 20 kali per menit, nadi 100 kali per menit, tekanan darah 140/80, suhu 37,5 derajat Celcius. Keluarga klien mengatakan luka pada payudara klien semakin membesar dan terasa gatal. Luka pasien berbau, luka tampak kemerahan, terdapat push pada luka teraba hangat, luka melebar dan membengkak. Pada shift pagi, perawat bersama dengan dokter melakukan pengkajian di hari kedua kepada pasien. Pasien tampak meringis dan enggan menjawab pertanyaan dari perawat yang bertugas. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kondisinya sekarang, Ibu? Jadi gini Sus, istri saya itu nggak terima kalau kena kanker payudara. Nah udah dari semalam, dia itu kalau diajak bicara nggak mau, terus merenung kayak gini terus gitu loh terus. Waduh, Ibu harus tetap semangat. Dengan semangat Ibu akan membantu pengobatan yang akan diberikan. Ini bukan akhir dari segalanya, Bu. Mari kita sama-sama berjuang ya, Bu, supaya kondisi Ibu lebih baik lagi. Iya Ibu, yakin saja bahwa ini adalah takdir dari Tuhan. Ibu harus tetap semangat dalam menjalani hidup Ibu. Ibu tidak boleh bersedih mendengar keadaan Ibu yang saat ini. Ibu harus tetap semangat, Ibu. Saya merasa tidak berguna lagi, Sus. Saya merasa untuk apa lagi saya hidup. Saya paham, Bu. Sekarang Ibu dalam tahap pengobatan, kita tetap berusaha melakukan yang terbaik. Namun untuk hasilnya kita serahkan pada Tuhan. Untuk itu yang kita dapat lakukan yaitu tetap berdoa, berusaha, dan semangat, Ibu. Iya benar Ibu, kita harus tetap semangat. Semuanya sudah Tuhan berikan pada kita, dan kita hanya bisa melakukan usaha dan tetap semangat untuk menjalani hidup, Ibu. Nah kan benar apa yang Bapak bilang semalam Bu, Ibu harus tetap semangat, Ibu nggak boleh nyerah, harus yakin juga kalau Ibu itu pasti sembuh. Nah iya benar Bu, Ibu tuh harus tetap semangat. Nah untuk kondisinya saat ini Ibu bagaimana? Ibu sudah makan belum? Saya merasa nyeri, Sus, di payudara saya, tidak henti-henti rasanya. Nyerinya dari mana sampai ke mana ya, Bu? Dari payudara kiri sampai menjalar ke punggung, Dok. Baik Ibu, nanti kita beri obat nggih untuk mengurangi rasa nyeri serta untuk mencegah infeksi. Baik, Dok. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Apakah kondisi saya ini bisa membaik, Dok? Kita tetap berusaha membantu yang terbaik, Ibu. Yang terpenting Ibu tetap menjalani hidup dengan semangat, karena dengan semangat akan membawa dampak positif bagi tubuh Ibu. Baik, Dok. Nah, untuk mengurangi nyeri Ibu, nanti jam 10 saya akan melakukan pemberian kompres air hangat nih. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Apakah hari ini Bapak ada kegiatan lain? Sepertinya tidak ada Sus. Baik, nanti Bapak datang ke ruang perawat nih. Ada yang mau dibicarakan. Iya Sus. Suami pasien mengikuti perawat dan dokter ke ruang perawat. Di sana, perawat dan dokter menjelaskan kondisi istri pasien. Jadi gimana kondisi istri saya Dok? Baiklah Pak, seperti yang Bapak ketahui bahwa Ibu terdiagnosa kanker payudara stadium 4 ya Pak. Nah, saya jelaskan dulu ya Pak. Kanker payudara adalah keganasan pada sel-sel yang terdapat pada jaringan pada payudara, berasal dari komponen kelenjarnya atau epitel saluran maupun
lobulusnya, maupun komponen selain kelenjar seperti jaringan lemak, pembuluh darah, dan persyarafan jaringan payudara. Kanker payudara stadium 4 berarti sel-sel kanker sudah merembet menyerang bagian tubuh lainnya. Biasanya tulang, paru-paru, hati, otak, kulit, kelenjar limfa yang ada di batang leher. Tindakan yang harus dilakukan adalah mengangkat payudara. Tujuan pengobatan pada paliatif bukan lagi kuratif atau menyembuhkan. Pembedahan biasanya dilakukan pada stadium 1 dan 2. Jika pada stadium 4 dilakukan pembedahan bukan untuk menyembuhkan namun menghilangkan gejala-gejala penyakit saja ya Pak, begitu? Berarti istri saya nggak bisa sembuh dong, Dok? Kemungkinan kecil ya Pak. Untuk Bapak juga harus tetap semangat ya. Memang perawatan yang diberikan saat ini hanya bersifat membantu, namun dukungan psikologis dari Bapak juga sangat baik untuk pengobatan Ibu. Dan satu lagi, Bapak dan Ibu harus tetap berdoa agar penyakitnya cepat diangkat oleh yang di atas. Semoga segera diberi kesembuhan untuk ibunya nih Pak. Terima kasih nih Dok Sus atas penjelasannya. Semoga masih ada mujizat untuk istri saya. Baik, mungkin itu saja. Sekarang Bapak bisa menemani Ibu kembali di ruangan. Baik Sus, terima kasih. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, sesuai kontrak waktu perawat memberikan intervensi pemberian kompres hangat untuk mengurangi nyeri pasien. Tampak anak pasien yang sedang berbincang dan pasien tampak tersenyum. Pagi Bu. Pagi sus. Wah, tampaknya Ibu cerah sekali hari ini. Bagaimana kondisi Ibu sekarang? Sudah membaik sus. Saya senang banget ditemenin anak saya. Padahal kan lagi sibuk tahu. Wah, Iya kan memang sibuk Bu, tapi kan buat ibu apa sih yang nggak bisa? wah, anaknya berbakti sekali Ibu. Oh iya sih dong sus, kan ibu tetap jadi nomor 1. Baiklah, saya langsung saja Ibu. Saya di sini akan melakukan kompres air hangat kepada payudara Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia sus. Untuk nyerinya bagaimana Ibu? Apakah sudah berkurang? Masih nyeri sih sus. Nyerinya hilang timbul. Tapi kompres aja sus biar enakan. Baiklah, nanti saya akan melakukan kompres ini selama 5 menit. Tujuan kompres ini untuk mengurangi rasa nyeri Ibu. Untuk itu nanti bisa dilakukan, kalau merasa nyeri bisa dilakukan oleh keluarga Ibu atau anak Ibu untuk mengompres dengan air hangat sendiri Ibu. Ini sus. Anak pasien keluar dan perawat melakukan intervensi kompres hangat. Setelah dievaluasi, nyeri pasien berkurang dan pasien tampak senang. Skala nyeri di awal 6 berkurang menjadi 4. Perawat shift pagi melakukan post conference dengan perawat shift siang. Perawat melakukan intervensi yang sudah dilakukan serta intervensi yang perlu dilakukan dan terapi yang diberikan dokter.